Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, para romo, para bude dan para suster yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi dengan program Api Karunia Tuhan, episode ke-18. Episode ini menjadi episode terakhir dalam pembahasan mengenai Injil Matius. Bapak Kardinal menyampaikan kepada kita mengenai 6 perikopa yang menunjukkan penyertaan Tuhan yang bangkit. Sungguh menarik. Salah satu perikopa yang dipilih itu dari Injil Matius bab 25 ayat 40. Kisah mengenai orang yang menaruh perhatian belas kasih kepada orang yang hina. Di situ kita meyakini bahwa Kristus hadir dalam setiap pribadi, khususnya mereka yang hina dina, yang miskin, yang tersingkir. Kristus hadir dalam setiap karya-karya kita yang menjunjung tinggi martabat manusia. Semoga kita semakin bisa merasakan kehadiran Kristus dan menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi sesama. Selamat mendengarkan, selamat merenungkan, dan selamat berdoa. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam percakapan yang terakhir, kita sudah mulai dengan percakapan yang terakhir pula dalam rangka Injil Matius. Kita sudah melihat salah satu kata kunci di dalam Injil Matius adalah kata menyertai. Kata itu kita temukan pada Matius bab 1 ayat 23. Allah adalah Dia yang menyertai. Dan sekali lagi kita temukan pada kalimat terakhir Injil Matius, janji Yesus untuk menyertai gereja setiap hari sampai akhir zaman. Kita juga sudah berbicara mengapa dulu ketika Injil ini ditulis, penyertaan Tuhan itu menjadi sangat penting. Ada berbagai macam alasan. Kita akan melanjutkan perenungan kita mengenai penyertaan Tuhan yang bangkit itu di dalam kehidupan gereja maupun di dalam kehidupan orang beriman. Akan dilihat secara singkat, ada 6 teks yang dapat menjelaskan atau memperdalam pemahaman kita mengenai penyertaan Tuhan itu. Ada 6 teks. Yang pertama adalah Injil Matius bab 10 ayat 19 sampai 20. Matius bab 10 ayat 19 sampai 20. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ini memang tidak persis sama dengan janji Yesus yang menyertai. Di sini yang dibicarakan adalah Yesus yang mengutus, bab 10 ayat 1 memanggil dan mengutus, Roh yang akan berbicara, dan Roh itu adalah Roh Bapa yang berbicara di dalam perutusan yang diberikan oleh Yesus. Moga-moga jelas konteksnya ini. Jadi beda, bukan eksplisit Kristus yang bangkit yang menyertai, Kristus yang mengutus mereka, kemudian Roh Bapa yang akan berkata di dalam diri mereka.
beberapa catatan. Yang pertama, bab 10 ayat 20, ini mesti kita baca, kita mengerti di dalam keseluruhan bab 10. Keseluruhan bab 10 adalah kisah mengenai panggilan dan perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Bab 10 ayat 1-4 itu adalah memanggil ke-12 rasul. Bab 10 ayat 5-15, Yesus mengutus ke-12 murid. Jadi perutusan, penyertaan Roh, penyertaan Tuhan, itu bukan penyertaan yang tanpa kualifikasi. Jadi orang malas juga disertai, enggak. Tapi penyertaan Tuhan itu diberikan di dalam rangka perutusan. Perutusan yang bagaimana? Dalam konteks ini, perutusan yang tidak gampang. Perutusan yang penuh dengan tantangan. Bab 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Jadi perutusan yang tidak gampang. Dan perutusan yang tidak gampang itu dapat membuat gereja pasti kecil hati, atau bahkan perasaan-perasaan yang lain. Seperti halnya yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam suratnya yang kedua kepada Timotius bab 4 ayat 16. Paulus mengeluh pada waktu itu. Dia katakan begini, 2 Timotius bab 4 ayat 16. Pada waktu pembelaanku yang terakhir, yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku, semua meninggalkan aku. Kalimatnya tentu tidak berhenti di situ. Karena ketika semua orang rasa-rasanya meninggalkan dia, Tuhan menyertai. Ayat 17, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Sama dengan yang dihadapi oleh gereja. Inilah arti roh penghibur yang meneguhkan saat rasanya semuanya meninggalkan. Yang berikutnya, jangan khawatir bahwa keadaan mereka yang seperti itu akan menjadi seolah-olah Allah meninggalkan. Tidak. Kita baca lagi ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Kalimat seperti ini mirip kedengarannya dengan yang diucapkan oleh Yesus di dalam Matius bab 6 ayat 25. Ketika Yesus bicara supaya murid-murid itu jangan khawatir. Bab 6 ayat 25 dan seterusnya. Jangan khawatir, Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Mirip-mirip. Jadi seperti halnya di dalam kekhawatiran Bapa itu tahu apa kepentingan kita, di dalam perutusan gereja, Bapa yang sama, roh Bapa akan mengatakan, akan berkata-kata di dalam kamu. Itu jelas sekali
kalau kita membaca khotbah-khotbah Paulus di dalam Kisah Para Rasul misalnya, nanti dibaca sendiri bab 22, bab 26. Itu Paulus dihadapkan kepada pengadilan dan Paulus dengan sangat lihai menggunakan kesempatan itu ketika diadili. Pengadilan itu digunakan sebagai kesempatan untuk mewartakan Kristus. Ketika gereja merasa diri tidak berdaya, kuasa Allah selalu menyatakan diri. Tadi sudah sangat jelas menurut penangkapan saya, kata-kata Paulus di dalam 2 Timotius bab 4 ayat 16 sampai 17. Merasa ditinggalkan sendiri, tetapi Tuhan selalu menguatkan. Bisa dibaca juga sebagai ilustrasi, sebagai penjelasan, surat kepada orang Korintus yang kedua, bab 1, ayat 8 sampai 9. 2 Korintus bab 1, ayat 8 sampai 9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Nah sekarang, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Rasa-rasanya jelas penyertaan itu diberikan kepada gereja, kepada pribadi yang berada di dalam pelayanan perutusan dan berada di dalam kesulitan, tantangan-tantangan perutusan itu. Yang kedua, bab 18 ayat 10. Bab 18 ayat 10. Ini adalah khotbah tentang perutusan. Jadi kita ingat, di dalam Injil Matius ada 5 khotbah. Bab 10 tadi khotbah perutusan. Bab 18 ini adalah bab yang berbicara tentang hidup gereja. Bab 19 maksud saya. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Jelas sekali, Aku ada di antara mereka. Tetapi di antara mereka itu, mereka yang bagaimana? Ada kualifikasinya. Yang pertama, mereka itu berkumpul di dalam iman. Jadi tidak di dalam arisan, tidak di dalam yang lain-lain. Tetapi dikatakan, jika 2 orang daripadamu sepakat di dunia ini meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan. Berkumpul dalam nama-Ku. Itu artinya berkumpul dalam iman. Lalu dikatakan begini juga, kadang-kadang kita lupa membaca yang detail. Jika 2 orang daripadamu di dunia ini. Jadi bukan daripadamu pada umumnya, tetapi di dunia ini sepakat.
Ini menjadi sangat penting sepakat ini. Kalau berkumpul tidak sepakat atau berkelahi itu Tuhan tidak ada di situ. Rupa-rupanya pengandaiannya di dunia ini memang sulit sekali untuk bersepakat. Nah, kita semua mengalami itu. Maka dikatakan dengan sangat jelas, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat. Artinya apa? Sepakat. Nah, ini tafsirannya juga bisa macam-macam. Arti yang pertama adalah seiring sejalan. Seperti musik itu seiring sejalan, meskipun alatnya berbeda-beda akan menjadi simfoni yang sangat indah. Itu sepakat. Seiring sejalan. Tapi seiring sejalan di dalam rangka apa? Tentu akhirnya sepakat di dalam hal apa yang dicari. Yang dicari adalah kerajaan Allah. Dan kalau orang-orang yang berkumpul itu sudah sehati sejiwa mencari kehendak Allah, mencari kerajaan Allah, dengan sendirinya apapun yang diminta itu akan dikabulkan oleh Bapa. Jadi Yesus hadir di dalam doa bersama, dan ketika orang berdoa bersama-sama, itu artinya yang paling dasar, doanya itu bisa macam-macam, bisa doa litani, bisa doa rosario, bisa doa arah dasar, apapun. Tetapi yang paling penting, berdoa bersama itu adalah bertumbuh menjadi komunitas murid-murid Yesus. Moga-moga tidak terlalu sulit untuk mengikuti jalan berpikir saya. Kalau orang sudah berdoa bersama-sama, meskipun doanya itu doa khusus tertentu dengan ujub tertentu, tapi yang ada pada dasar doa itu adalah mencari kehendak Allah, bukan mencari kehendaknya masing-masing. Dan ketika orang mencari kehendak Allah, akhirnya mencari kehendak Allah, lalu kesepakatan itu akan terjadi, dan apapun yang dimohon pasti akan menjadi kenyataan. Dan kalau orang sungguh-sungguh berdoa dalam sikap itu, komunitas akan menjadi semakin kuat dan terjadi sesuatu yang baru. Kembali pada bab 10. Ini teks yang ketiga. Bab 10 ayat 40. Berbunyi begini, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Ini ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama, ayat 40, siapa yang disambut? Itu pelan-pelan menjadi semakin sederhana. Yang pertama adalah umum, ayat 40, menyambut kamu. Kemudian pada ayat 41, yang menyambut seorang nabi sebagai nabi akan menerima upah nabi. Itu gambarannya seperti janda di Sarfat
yang menerima Nabi Elia. Ayat 42, orang benar. Maaf, ayat 41 masih orang benar, dan kemudian ayat 42 adalah orang kecil. Kristus Allah akan hadir ketika utusan-utusan pewarta Injil itu diterima dengan tangan terbuka dan dengan hati terbuka. Yang keempat, bab 25 ayat 40. Bab 25 ayat 40. Kita sebetulnya sudah terlalu banyak membicarakan teks ini, tetapi ya kita ulang saja bab 25 ayat 40, hanya satu ayat. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Mungkin satu yang baru yang bisa kita masukkan di dalam pemahaman ini adalah Yesus itu hadir di dalam pribadi, di dalam setiap orang yang kita jumpai. Dengan preferensi, dengan keistimewaan, khususnya saudara-saudara kita yang disebut hina. Konsekuensinya apa? Yesus hadir di dalam saudara-saudara kita yang hina. Kata hina itu kan sudah tidak bagus ya. Kata itu kan menunjukkan bahwa martabatnya tidak dihormati. Maka dia hina. Nah, di hadapan Tuhan tidak ada yang hina sebetulnya. Yang kecil, iya. Konsekuensinya, nah ini yang menjadi sangat penting. Tuhan hadir di dalam setiap pelayanan, perutusan untuk mengangkat martabat manusia. Moga-moga loncatannya tidak terlalu jauh. Jadi kalau Yesus mengatakan pada ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina. Sekali lagi, kata itu sudah tidak enak didengar, hina. Artinya tidak dihormati oleh orang lain martabatnya. Nah, ketika kita memperhatikan saudara-saudara kita yang dicap hina, untuk mengangkat martabat mereka, disitulah Kristus hadir. Maka di dalam setiap usaha untuk mengangkat martabat manusia, yakinlah bahwa Tuhan Kristus yang bangkit hadir di situ. Di Keuskupan Agung Jakarta itu kan pada masa tahun yang lalu sekurang-kurangnya, ketika kita berusaha untuk memahami butir pertama dari ajaran sosial gereja, martabat manusia, banyak sekali yang dilakukan dalam rangka mengangkat martabat manusia. Kita boleh yakin bahwa gereja hadir di dalam setiap usaha untuk mengangkat martabat manusia. Misalnya ketika diusahakan tempat singgah bagi saudari-saudara kita yang diberi, yang disebut orang dengan gangguan jiwa. Yakinlah, itu bukan karya sosial melulu, tetapi karya di mana Kristus hadir memimpin gereja. Berikutnya lagi, yang kelima, kembali lagi pada bab 18. Bab 18, ayat 22. Maaf, ayat 22. Ini adalah konteks kembali lagi, bab 18 itu hidup di dalam gereja. Dan kita semua tahu sampai sekarang juga sama, hidup di dalam gereja itu
dalam komunitas bersama itu tidak ada yang gampang. Soal kecil pun bisa menjadi soal besar. Salah omong kecil pun dapat menjadi macam-macam. Biasa. Oleh karena itu, di dalam bab 18 ini, jemaat diberi nasihat bermacam-macam. Diberi nasihat mengenai siapa yang terbesar. Ayat 1-5 bab 18. Peringatan pada orang yang memberi sandungan. Bab 6 sampai dengan bab 9. Nah, nasihat ini diakhiri dengan perumpamaan tentang pengampunan. Ayat 21 saya baca, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Lalu disusul dengan perumpamaan yang menjelaskan nasihat pengampunan ini. Mengapa nasihat pengampunan ini ditegaskan pada akhir nasihat-nasihat untuk gereja? Bisa ditafsirkan macam-macam. Pertama, karena paling sulit, maka diberikan yang paling akhir. Supaya yang pertama-tama ini sudah dijalani, baru kemudian yang terakhir yang paling sulit. Seperti kalau latihan-latihan itu. Mulai dengan langkah pertama, langkah kedua, baru kemudian yang langkah paling sulit. Bisa juga dimengerti sebagai inilah puncak dari kehidupan jemaat. Ketika orang sungguh mampu mengampuni. Keutamaan Kristiani yang amat sangat penting, paling penting, mengampuni. Mengapa demikian? Nah, ini tafsiran saya tentu dengan bisa lepas dari teks ini. Kita semua tahu bahwa kita murid-murid Kristus, siapapun dia, itu diutus untuk bertumbuh menuju kesempurnaan kasih. Tetapi kita semua tahu kasih manusiawi itu tidak ada yang sempurna. Maka pasti manusia itu akan selalu membuat kesalahan. Kapanpun, sekecil sebesar apapun. Dalam hal itulah namanya pengampunan menjadi hakiki di dalam hidup manusia. Karena kasihnya tidak tanpa batas. Maka dia butuh pengampunan. Itulah yang saya kira diungkapkan di dalam nyanyian yang sangat terkenal itu. Ajarilah Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk saling mengasihi. Tapi nyanyiannya tidak selesai di situ. Disusul kalimat kedua. Ajarilah Tuhan, ajarilah kami Tuhan untuk saling mengampuni. Kedua-duanya harus ada. Karena apa? Sekali lagi, karena kasih manusia itu tidak ada yang tanpa batas. Dan kemampuan untuk saling mengampuni itu dasarnya adalah syukur. Syukur karena kita sudah diampuni tanpa batas. Buah penebusan Kristus adalah pengampunan, penghapusan dosa kita. Dan buah penebusan Kristus itu adalah kasih-Nya yang tanpa batas. Sementara kita kasih-Nya terbatas. Moga-moga jelas antara mengapa pengampunan ini menjadi sangat penting di dalam nasihat untuk gereja. Yang terakhir,
bab 28 ayat 20. Kuncinya adalah itu. Lalu untuk memahami teks ini, kita bisa melihat kitab Nabi Yesaya. Kapan pertanyaannya, kapan Tuhan itu menyertai? Yesaya bab 43 ayat 1 dan selanjutnya. Saya baca lalu nanti kesimpulannya. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, dan selanjutnya. Ayat 2, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan selanjutnya. Kalau bab 28 ayat 20 itu kita mengerti dengan latar belakang bab 43 kitab Nabi Yesaya, kita menemukan kekayaan yang lain. Penyertaan Tuhan itu akan dialami ketika gereja membangun komunitas, membangun hidup bersama. Ini kalimatnya berbunyi begini, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Ini bukan nama pribadi, tetapi umat Tuhan. Jadi Tuhan itu menyertai pembentukan, pembangunan jemaat, pembangunan umat. Menuju umat yang sungguh-sungguh merupakan milik Tuhan. Moga-moga tidak terlalu sulit untuk membayangkan. Jadi begini, nanti jadi panjang lagi ini ya, tapi cobalah disingkat. Ketika Tuhan memberikan hukum, katakanlah 10 perintah Allah, itu maksudnya apa? Maksudnya supaya terbentuk komunitas, terbentuklah umat yang hidup menurut aturan-aturan itu. Maksudnya bukan demi aturan, tetapi dengan aturan itu terbentuklah umat yang semakin hari semakin sesuai dengan rencana Tuhan. Umat yang mengalami damai dan sejahtera, hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama baik, hubungan dengan alam baik. Nah, Tuhan selalu menyertai setiap usaha untuk membangun Israel, membangun Yakub. Sekarang penyertaan Tuhan dijanjikan kepada seluruh usaha gereja untuk membangun komunitas yang semakin sesuai dengan rencananya. Yang terungkap di dalam arti komunitas itu sendiri. Kata komunitas itu memang bukan kata asli bahasa Indonesia. Tetapi kata komunitas di dalam bahasa sehari-hari itu sebetulnya sangat Kristiani. Meskipun sekarang digunakan secara umum. Maksud saya begini. Kata komunitas itu akarnya adalah communio trinitaris, persekutuan Tritunggal yang Maha Kudus. Persekutuan Tritunggal yang Maha Kudus atau iman kita akan Tritunggal itu sebetulnya iman akan Allah yang adalah kasih. Hidup bersama yang diikat oleh kasih ilahi. Padahal yang kita miliki adalah kasih manusiawi.
Nah, pembangunan jemaat itu adalah pembangunan entah dengan cara apa, agar kasih manusiawi yang terbatas itu bertumbuh semakin hari, semakin ke arah kesempurnaan kasih. Nah, Tuhan menyertai setiap usaha, sekecil apapun, untuk atau di dalam rangka pembangunan komunitas seperti itu. Dengan ini saya mengakhiri percakapan mengenai Injil Matius. Nanti pada waktunya akan dilanjutkan dengan percakapan mengenai Injil yang lain. Tetapi, sekarang saya akan menawarkan untuk melengkapi waktu setengah jam yang akan datang ini selanjutnya, saya tawarkan kita minta bantuan dari Komsos Keuskupan Agung Jakarta untuk memutarkan film yang judulnya Kaminah. Mengapa film itu saya usulkan untuk dilihat? Ada alasannya di dalam pembicaraan yang baru saja kita selesaikan. Satu, tadi saya menggunakan istilah kita semua atau Injil Matius itu berakhir dengan perutusan. Dan perutusan itu bisa dijalankan dengan berbagai macam cara. Antara lain lewat film. Alasan pertama. Alasan yang kedua, Injil Matius, tadi saya sampaikan, saya coba ceritakan, misi itu antara lain atau setiap usaha untuk mengangkat martabat manusia, itu adalah bentuk misi. Nah, film ini menurut penangkapan saya menyampaikan nilai-nilai seperti itu. Ada misi, ada mengangkat martabat manusia, ada membangun persaudaraan, membangun komunitas yang inklusif dengan model memainkan berbagai macam peran, menampilkan berbagai macam peran untuk membangun komunitas itu. Mari kita lihat bersama-sama, moga-moga pesan-pesan pokok yang disampaikan di dalam film ini dapat kita hubungkan dengan gagasan-gagasan misi yang kita gali dari Injil Matius. Terima kasih, selamat menikmati. Selamat pagi negeriku. Dari jendela ini, harapanku akan selalu ada. Seperti mentari pagi yang selalu menyapa, membangunkan setiap mimpi yang kurajut tadi malam, dan menopang dengan semangat agar cita-cita menjadi nyata. Aku Kaminah. Bantar Gebang adalah tempatku dilahirkan dan dibesarkan. Gunungan sampah adalah saksi bisu yang tidak menghalangi mimpiku untuk merajut cita-cita dan harapan di mata anak-anak pemulung ini. Kami percaya bahwa semesta akan bekerja, memasuki rahasia alam, menciptakan kembali apa yang telah kalian buang, dan menjadikan olahan yang baru dan berguna untuk bumi ini.
kami berkubang dan berjuang untuk setiap mimpi ini. Bagi kalian, sampah mungkin buangan. Tapi bagi kami, sampah adalah harapan. Dengan segala kelimpahannya, telah menjadikan sampah sumber mata pencaharian kami dari hari ke hari. Hati ini tergerak untuk mendirikan rumah belajar untuk mereka. Semua bukan tanpa rintangan. Namun yang terbesar dari semua itu ialah diriku sendiri untuk mewujudkan mimpi ini. Mewujudkan harapan anak-anak pemulung untuk mendapatkan haknya dan untuk meraih mimpi serta cita-citanya di rumah belajar Saka ini. Sanggar Anak Kita. Mau gak anaknya ini ikut ke Saka? Mau lah Kak, biar kakak-kakak tanya. Ini umurnya berapa? Ini baru 15 bulan. Kalau ini? Ini bisa nih. Kamu namanya siapa? Kakak namanya siapa? Teringat masa kecilku. Saat itu aku sedang memulung dan menemukan lembaran kertas lusuh yang sangat berharga dari tumpukan sampah. Dan di saat itu aku bertemu dengan seseorang yang selalu aku panggil Opung. Orang tertua yang menjadikan panutan hidup kami. Dialah seseorang yang menyelamatkan masa depanku. Ketulusan dan kebaikan hatinya membuatku bisa bersekolah kembali dan belajar banyak hal di sebuah sanggar yang bernama Akar. Kamina. Opung. Sini. Kamu dari mana? Habis mulung, Pung. Kamu udah nggak sekolah? Enggak lah, Pung. Aku membantu ayah sama ibu saja. Ini, makan keringnya. Kamu bawa apa itu? Nggak tahu nih, Pung. Tulisannya kayak toge gini ya. Coba Opung lihat. Ini namanya partitur biola. Partitur biola. Tahu. Yang digesek. Ini namanya partitur biola. Kamu mau belajar biola? Mau, Pung? Kalau gitu, kalau kamu mau nanti Opung ajak kamu ke Sanggar Akar. Di sana banyak orang belajar musik, menari, ya macam-macam. Kamu bisa belajar di sana. Kamu mau? Mau. Nanti kita ke sana ya. Ya. Nah, Kamina, ini namanya Sanggar Akar, ya. Silakan masuk kita. Nih ya, kenalin Pak Uwa, ya. Apa kabar? Baik-baik. Ini Kamina, kenalkan. Duduk sini ya Kamina ya. Lihat temannya mainin biola. Kamu mau coba? Mau. Terus biasanya ini nggak boleh dihitung. Gimana? Kalian senang di sini? Senang. Ya?
belajar musik bersama teman-teman ya. Seneng ya? Kamina, enak di sini. Sudah belajar main biola? Sudah. Ingat satu hal, sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bisa memberikan dampak positif bagi orang-orang di sekelilingnya dan lingkungannya. Ya? Paham? Biola menjadi alat mengekspresikan segala yang kurasakan. Ekspresi hatiku yang bernyanyi, mengadu, atau berkesah. Ekspresi merdu suara biola membuat hidupku lebih berharga dan menjadikan hariku menjadi lebih hidup. Permisi. Mi, iya ya Mi. Ada apa ya? Begini Pak, Bu. Saya dengar-dengar Mawar putus sekolah ya? Aduh Mi, iya sih Mi, bener Mi. Soalnya Mawar mesti bantuin bapaknya pungut sampah, jadi nggak bisa belajar. Gimana kalau gabung saja sama Saka, belajar sama teman-teman yang lain? Kalau ibu mah nggak apa-apa ya. Mawar mau sekolah, mau gabung. Tapi si bapak nih susah. Pengennya Mawar bantuin bapak mungut sampah. Wah, sayang banget ya. Gini sih Pak, Bu. Kan saya juga dulu kan pernah putus sekolah ya, kelas 4 SD. Tapi karena saya punya mimpi, jadi saya tetap belajar terus tuh, ikut sana sini gitu kan, supaya saya bisa kejar mimpi-mimpi saya ini gitu kan. Dan sudah seharusnya kita kasih kesempatan Mawar untuk mengejar mimpinya itu, untuk belajar lagi gitu kan. Karena sayang banget gitu, masih usia muda, sayang aja kalau kita nggak ngasih kesempatan. Gimana? Gimana Pak? Boleh nggak Mawar belajar? Kasian. Harus belajar kayak kita tuh. Tuin sampah mulu. Ya Pak? Boleh kan? Ya coba aja kalau anaknya mau. Oke, terima kasih Pak, Bu. Terima kasih banyak. Bukan hal yang mudah untuk memberi pemahaman ke orang tua anak-anak pemulung. Senang rasanya melihat anak-anak mulai berdatangan dan mulai belajar. Membaca, menulis, bernyanyi, menari, bermain musik hingga melukis. Tidak ada kata yang tepat untuk menggambarkan kebahagiaan. Selain rasa bangga, melihat mereka bersemangat belajar dan berkreasi untuk meraih masa depan mereka.
Nah, ini orange bagus. Ih, hijau juga bagus. Ini dirapiin lagi ya. Tuh, masih ada yang bolong-bolong. Kenapa? Bentar ya. Gimana? Kita dapat surat Dari pemerintah setempat. serius nih? Iya. Waduh. Terus gimana dong? Ya Allah. Gimana ini? Tahun demi tahun kulalui untuk mengelola dan mengajar di Saka, rumah belajar ini. Tantangan, rintangan, serta hambatan mulai terasa. Keputusasaan dan kehilangan harapan membuatku untuk berhenti melangkah. Apalagi saat mengetahui bahwa lahan yang kami tempati selama ini bukanlah tanah milik kami. Apa yang harus aku lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui postinganku, ternyata banyak teman serta kerabat di luar sana turut membantu dan menjadi sukarelawan serta membantu menggalang donasi. Dulu tempat belajar ini boleh dikatakan tidak layak. Kami berjuang mendapatkan donasi untuk merenovasinya. Telepon rekrutmen volunteer nih. Jam telepon lagi nih. Halo Mbak. Halo Mi, apa kabar? Mi, tadi aku lihat status WA kamu, kayaknya lagi open volunteer untuk pengurus Saka ya?
Iya Mbak, bener banget. Mbak bisa gabung? Please gabung dong. Iya, kebetulan banget aku suka ngajar anak-anak itu. Besok aku ke sana ya. Oke, besok ya kita ketemuan. Oke, thank you Mi. Dalam nama Bapa, Putra, Amin. Jadikanlah aku berguna untuk mensejahterakan sesama. Nah, jadi kita meskipun hidup dalam keterbatasan gitu kan ya, tapi aku sih yakin banget nih teman-teman yang di sini juga bisa meraih mimpi-mimpi mereka. Tapi gimana ya? Oh iya, gimana kalau kita bikin pameran aja? Nah, ide bagus banget tuh. Setuju banget sih. Karena sayang aja kan kalau karya-karya ini hanya dianggurin begini aja. Iya benar sih. Ya udah deh, abis kelas ini kita coba diskusi sama yang lain ya. Boleh. Sip. Teman-teman, aku sih kepikiran ya. Jadi selama ini kan kita udah ngumpulin karya anak-anak ya, karena mereka juga sering kita minta untuk buat karya. Kalau yang nonton cuma kita-kita aja kan sayang nih. Kayak kepikiran gimana caranya supaya orang lain juga bisa melihat karya anak-anak ini. Aku sempet ngomong sama Chris ya, untuk kayak ngadain pameran gitulah. Pameran yang dimana orang umum juga ya dari luar itu datang bisa ngeliat gitu kan karya anak-anak. Gitu sih pengennya, cita-citanya. Tapi gimana Mbak dananya? Cukup nggak ya kira-kira? Aduh, ini dia Mi masalahnya. Dana operasional kita tinggal segini. Kayaknya kita perlu donasi deh guys. Gimana kalau aku buatkan flyer? Iya, bagus tuh. Bagus. Iya, bagus. Setuju? Setuju. Bisa kan tapi? Bisa dong. Nah, iya. Nanti aku bisa bantu untuk sebarin ke paroki aku tuh. Oke ya. Bungkus kayak gitu aja ya. Oke. Jadi kita pameran ya buat anak-anak ya. Siap. Oke.
flyer apa ini ya? Oke, thank you. Halo, ini Anjas ya? Anjas bener ini untuk sanggar anak kita? Oke, kalau gitu saya mau donasi dong, Jas. Tahun ini tepat 10 tahun berdirinya Rumah Belajar Saka. Kami mengadakan pameran serta kesenian hasil karya anak-anak pemulung. Lukisan indah bekas sampah, kami gores dengan indah. Kami rekatkan dengan penuh harmoni. Binar jernih mata anak-anak adalah saksi betapa suci perjuangan kami. Tawa seru keceriaan anak-anak adalah saksi betapa mulia ini semua. Mungkin ini tak besar. Mungkin ini tak seberapa. Tapi kami percaya bahwa ini semua akan bermakna. Di Rumah Belajar Saka ini, kami mengerti bahwa tidak semua orang dapat melakukan hal yang besar. Namun, setiap orang dapat melakukan hal kecil dengan cinta yang besar. Ih, kamu ngajak aku ke tempat apa sih ini? Udah tenang aja, nanti kamu juga pasti senang. Tempatnya gini sih ya, tapi nggak apa-apa. Kamu ikut aja yuk. Halo Tante datang. Iya. Silakan masuk. Ini hasil anak-anak ini karyanya ya? Karya anak-anak. Oke. Juga ada kegiatan menari, salah satunya Pamina main. Oh gitu. Ada berapa anak-anak di sini? Di sini total ada 84 anak. Banyak ya. Dari apa nih kalau yang kayak gini-gini? Ini dari plastik. Oh, dari plastik ya? Plastik dipanasin. Kita bikin lukisan dari plastik. Kak ikut keluar gitu, lomba-lomba keluar gitu untuk melukis, menggambar gitu? Belum. Oke. Mungkin kan ya, ini disapu dipel nggak nih kalau itu tiap hari gitu? Belum. Ada, petugasnya ada, petugasnya? Ya kita aja sih. Oh gitu. Fotoin dulu ya. Foto dulu, ntar biar dimasukin di sosmed, fotoin dulu ya. Ayo, di sini. Kita kesini ya, fotonya bareng sama ininya ya. Ayo. Aku nggak nyangka deh, semalam kita bisa juga ya akhirnya ngadain pameran buat anak-anak.
Lihat nggak? Mereka tuh senang banget pas banyak orang yang datang dan mengapresiasi karya-karya mereka. Keren banget. Iya, betul banget tuh, Mi. Karena dari kita semua nggak bisa melakukan hal-hal yang besar, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Dan kamu membuktikan bisa melakukannya. Bapak, Ibu, terima kasih sudah memberikan kepercayaan dan kebebasan untuk Ami, sehingga Ami mampu mewujudkan mimpi dan cita-cita Ami. Kini Ami berjanji akan terus berjuang untuk Saka dan juga mimpi anak-anak Bantar Gebang. Saudara-saudari yang terkasih, sungguh menarik ulasan di akhir pembahasan Injil Matius. Salah satu perikopa yang berbicara mengenai nasihat Yesus kepada para murid sangat relevan hingga kepada kita saat ini, yaitu nasihat untuk mengampuni. Mengapa nasihat paling sulit ditempatkan di bagian akhir? Kita menjadi paham dan mengerti. Mengampuni, pengampunan adalah tindakan yang sangat Kristiani. Karena itu mari kita terus mewujudkan belas kasih dan kerahiman Bapa melalui sikap kita untuk saling mengampuni satu sama lain. Menjadi tanda kehadiran Kristus yang bangkit. Kita mohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kasih memberikan rahmat kesehatan, perlindungan dan damai sejahtera kepada saudara-saudari sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.